Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Salam sejahtera untuk para sahabat dapur Jowo. Semoga kali ini kalian semua yang nonton video ini semoga selalu diberkahi, diberi kemudahan, dikabulkan semua cita-citanya ya, dan dijauhkan dari semua yang tidak baik. Oke, kali ini saya melanjutkan numerologi untuk Libra. Jadi saya jeda-jeda. Mungkin kok ini nggak terus, saya tuh orangnya bosenan, jadi biar saya moodnya juga bagus, jadi saya harus bener-bener jeda-jeda begitu ya. Oke, saya akan selesaikan Libra, Scorpio dan Sagittarius insya Allah hari ini ya. Di sini numerologi sekali lagi kalian jumlahkan angka kelahiran kalian dan tahunnya sampai 1 digit. Jadi kalau sampai 1 digit misalnya jumlah kelahiran kalian dan tahun, misalnya jumlahnya 12 misal, kalian jumlahkan lagi 1 tambah 2 sama dengan 3. Kalian menonton video saya di tanggal berapa? Misal 1 Juni 2021, kalian jumlahkan sampai 1 digit, lalu kalian jumlahkan kedua-duanya. Misalnya ketemunya nih 56 misalnya, itu kan berarti dijumlah lagi 11. Masih 2 digit, jumlahkan lagi sampai 1 digit. Jadi intinya pokoknya sampai 1 digit. Dan akan ada di deskripsi cara penghitungannya biar lebih jelas lagi. Di sini ada debaran kartus. Dari jumlahnya itu tadi akan ada nomor 1 sampai 9. Ya, nomor 1 sampai 9. Di sini sudah saya shuffle biar mempercepat waktu ya. Kalian hitung dulu. Oke. Sambil saya menjelaskan yang nomor 1, 2 sampai 9 ya. Bagaimanakah keuangan, asmara, single, couple, nomor keberuntungan, angka keberuntungan, dan kesehatan kalian di bulan Juni. Oke, bagaimanakah kondisi yang nomor 1 di bulan Juni ya, keuangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Keuangan kalian di bulan Juni yang jumlahnya 1. Mungkin banyak hal yang mungkin di bulan Juni, kalau saya lihat nomor 1 nih, auranya juga lumayan ada aura gold, cuman ada aura gelapnya lumayan, ada aura ketar-ketir. Aura gelap itu berarti energi negatifnya lumayan tinggi. Energi negatif bukan berarti kalian sial, tidak, tapi berarti banyak kegalauan, banyak kesedihan, banyak yang kalian alami tentang keuangan kalian di bulan Juni. Di sisi lain, di kartu ini justice ya. Kalian tetap berjuang, tapi kalian hasilnya mungkin ibarat kata ada hasil sekian, tetapi ternyata pada saat sudah dibagi-bagi nih masih belum cukup. Jadi kalian harus berjuang keras di bulan Juni, luar biasa. Berjuang kerasnya, bekerja kerasnya untuk memenuhi kebutuhan kalian di bulan Juni. Dan lumayan menguras energi di bulan Juni untuk pekerjaan kalian, pikiran kalian ya, psikologis kalian benar-benar memang menguras banyak energi. Dan kayaknya memang biasanya pada saat terjadi sesuatu seperti itu tuh Tuhan memang menginginkan dirimu untuk bagaimana sih, gigi enggak sih hambaku ini, mengeluh enggak sih. Pada saat dirimu nanti mungkin tidak mengeluh dan menikmati kehidupan kamu yang mungkin lumayan berat, Tuhan tiba-tiba kayak ngasih nih pertolongan, ternyata tidak seberat yang kamu kira gitu ya. Jadi untuk bulan Juni memang lebih banyak bersabar, lebih banyak bagaimana kalian bisa mengendapkan emosi kalian untuk mencari lebih cinta Tuhan tuh tidak hanya dari letak dari banyak kenikmatan. Cinta Tuhan itu mungkin dari kamu diberi kesulitan, akhirnya kamu memahami satu hal bahwa hidup memang penuh perjuangan dan harus gigih, dan juga hidup itu memang harus berjuang keras, harus tetap semangat walaupun kalian mungkin pada saat hopeless, di titik bahwa kamu itu kayak sudah letih, tidak ada harapan, seolah-olah kayak menyerahlah hidup ini. Tidak. Jadi kuncinya untuk bulan Juni kamu harus semangat. Semangat itulah bahwa kamu harus melihat keluarga kamu, tanggung jawab kalian.
ada ibu, ada ayah, ada anak-anak, ada istri, ya. Ada sesuatu yang harus kalian kelak itu harus kalian perjuangkan. Mereka, jadi semangat itu adalah mereka itu. Jadi jangan sampai kalian hopeless di bulan Juni, tapi lawanlah dengan kalian punya tujuan dan punya mimpi, itu adalah fire kalian, semangat kalian. Bagaimanakah dengan asmara yang single? Ada Seven of Wands. Asmara yang single lagi punya rencana banyak nih untuk masa depan. Lagi belum bisa memikirkan untuk mencari pasangan atau berdua. Jadi kalian masih fokus dengan banyak harapan-harapan dan mimpi kalian untuk masa depan kalian, karir kalian, sekolah kalian, atau kerja kalian. Belum tercapai di target, aku harus fokus dulu. Takutnya kalau pacaran ganggu nih konsentrasinya, jadi gitu. Jadi benar-benar kamu masih memenuhi target kehidupan kamu. Bagaimanakah yang berpacaran? Ada the Hermit. Yang berpacaran kayaknya harus minta petunjuk nih. Ini cowokku, ini cewekku, ini bener nggak sih pilihan terbaik untukku? Kelak untuk masa depan, untuk lo bagaimana untuk mengarungi samudra kehidupan yang very complicated ini, yang sangat-sangat rumit. Benar gak sih Tuhan? Jadi kamu perlu minta petunjuk sama Tuhan pada saat kamu mengalami kegundahan. Terkadang keyakinan tidak seperti pernikahan itu, seseorang tuh bisa terlihat kalau habis menikah. Karena menikah itu benar-benar membutuhkan energi yang sangat tinggi, membutuhkan sesuatu yang karena menikah itu kan benar-benar banyak masalah yang harus dipikul ya berdua. Nah, tidak mudah. Terkadang pas pacaran kayaknya bisa nih diajak sengsara gitu ya, nggak enak banget ya diajak sengsara. Maksudnya suka duka dia itu tegar, nggak mesti. Jadi makanya benar-benar kamu untuk memutuskan ke jenjang yang lebih serius, kamu lebih baik minta petunjuk dulu, minta petunjuk sama Tuhan. Gimana nih Tuhan, terbaik nggak? Aku lanjutkan nggak nih sama dia? Terus bagaimana dengan yang menikah? Ada fine balance. Libra yang nomor 1 ini, yang jumlahnya 1 ini, yang menikahnya lagi walaupun kondisi mungkin tidak begitu baik keuangan, tapi saling pengertiannya luar biasa. Cinta kalian tetap masih masih terpampang nyata, walaupun mungkin kondisi di bulan Juni tidak keuangannya tidak sebaik bulan Mei. Bulan Juni masih sangat butuh lumayan energi yang luar biasa untuk kalian. Bagaimana memenuhi semua energi di setiap hari di bulan Juni itu, benar-benar kalian ibaratnya itu benar-benar kerja keras dan luar biasa kalian ngoyonya. Tetapi keseimbangan kalian bagus, pemahaman satu sama lainnya bagus ya. Jadi kayaknya tidak ada masalah nih bagi yang pernikahan, karena happy aja walaupun banyak masalah, tetap sayang aja walaupun banyak masalah gitu ya. Bagaimana kesehatan yang nomor 1? Kesehatan yang nomor 1, Libra yang nomor 1, saya lihat hati-hati meriang, hati-hati bisa kena sakit flu. Hati-hati yang merokok ya, jangan sampai banyak rokok dulu, dikurangi, dijeda, banyak minum air putih biar kalian bisa fit. Apalagi kalian tuh kerja keras ya, banyak minum air putih. Ini mengingatkan ke saya juga nih, karena saya tuh sering kopi, banyak minum air putih ya. Terus bagaimana angka keberuntungan? Angka keberuntungan kalian 3. Angka keberuntungan 3 itu sebenarnya juga ada arti-artinya. Angka 3 itu mengidentifikasikan bahwa kalian walaupun mengalami banyak hal di bulan Juni, tapi kalian bisa mengatasinya. Warna keberuntungan lebih ke putih tulang. Semoga kalian sekuat tulang itu. Jadi di bulan Juni benar-benar kalian sekuat warna kesan dari putih tulang itu. Tulang itu kan benar-benar kuat. Jadi semoga kalian di bulan Juni tetap tegar dan kokoh. Bagaimana dengan yang nomor 2? Keuangan yang jumlahnya nomor 2, Libra nomor 2, The World. Lagi bagus nih. Yin dan yang semuanya lagi stabil, lagi balance, lagi kayak semuanya kayak lagi mendukung Libra yang nomor 2 ini di bulan Juni. Berkilauan, terus mudah gitu. Di bulan Juni mudah gitu kayaknya. Yang mungkin kalian di bulan Mei kayak harus menahan-nahan, harus yang
banyak harus menahan diri untuk berbelanja, beli ini itu. Bulan Juni kayaknya kalian bisa nih berbelanja sedikit walaupun tidak semua, karena Libra juga termasuk orang yang tidak boros-boros amat, termasuk orang yang mungkin masih bisa ngerem, walaupun dia mungkin juga suka belanja, namanya mungkin perempuan atau laki-laki juga, cuman masih bisa ngerem, bukan yang orang lost control ya. Jadi bulan Juni kayaknya bagus banget keuangan kalian sengaja sejenak untuk bisa menafas bernafas lega untuk menghadapi bulan Juni. Asmara yang single, ada Five of Swords. Yang single lagi kayak berperang batin, perang batin antara harus bagaimana hidup ini, haruskah aku, kenapa ya aku sendiri, lagi kalut, lagi kayak banyak hal yang kalian itu berpikir tentang hidup kalian, kayak ada lelah, ada capek, hidup masih begini terus, belum mendapatkan cinta yang kalian inginkan, banyak berkecamuk di bulan Juni. Dan satu hal untuk yang single, walaupun berkecamuk apapun yang terjadi, yang single harus tetap nggak boleh stuck di situ aja. Kamu masih punya sesuatu yang baik yang harus kalian raih. Kamu punya mimpi yang besar. Jadi seseorang yang punya mimpi yang besar itu nggak boleh ada letih, nggak boleh menyerah dengan letih itu, nggak boleh menyerah dengan semua kondisi yang mungkin tidak mendukung situasinya di waktu saat ini. Yang kamu itu harusnya kalau pas bekerja keras, pas mengingat sesuatu, semuanya kayak mendukung. Terkadang pada saat kita mencapai mimpi kita itu banyak yang kayak seolah-olah kayak tidak mendukung, karena itu sebenarnya adalah, anggap aja itu ada sedikit batu sandungan atau iblis-iblis yang ingin mengganggu, menghambat kesuksesan kalian. Anggap aja itu setan-setan yang nggak bikin kalian tuh nggak mau kalian sukses, jadi gitu, biar kalian tuh pengennya jadi orang yang kayak mengeluh aja, nggak terima aja hidupnya tuh nggak enak terus. Padahal Tuhan ingin memberikan kehidupan yang luar biasa, tergantung bagaimana kamu mindset kamu terhadap Tuhan dan hidup kamu. Jadi tetap semangat apapun yang terjadi. Yang berpacaran ada Ace of Cups, cintanya lagi luar biasa, lagi benar-benar berbunga-bunga, lagi benar-benar besar banget, lagi pokoknya lagi sayang-sayangnya deh Libra yang berpacaran. Bagaimana Libra yang sudah menikah? Wish wisely. Use your wishes wisely to manifest your heart desire and take practical steps toward making your dream come true. Bagi yang menikah ini lagi punya mimpi besar di keluarganya, di kehidupannya, dan dia tuh benar-benar bersabar. Dia tahu, aku harus bekerja keras Tuhan, aku harus benar-benar sama pasanganku ini saling mendukung, saling support satu sama lain untuk mencapai mimpi, agar keluarganya, anak-anaknya bisa punya kehidupan yang lebih baik. Jadi di sini dia tetap bersemangat, walaupun mungkin ada lelah. Bulan Juni saya lihat lelah atau ada capek, tapi semangatnya tetap berkobar, tetap berapi-api, tetap gede. Kesehatan yang nomor 2 lebih ke banyak fitnya, karena dia termasuk, ingat, dia tiba-tiba kayak jadi suka minum air putih karena takut sakit gitu ya. Terus mengurangi, mungkin kopi tetap, cuma air putihnya agak dibanyakin, terus makanya nggak berani telat gitu ya. Jadi pengen sehat lah. Jadi di bulan Juni kayak tiba-tiba Libra yang biasanya lupaan atau tiba-tiba kayak nggak suka sesuatu hal yang ini biasanya rutin Libra pokoknya lagi rajin-rajinnya ingin hidup sehat lah di bulan Juni, intinya gitu. Jadi kan saya lihat auranya bagus, auranya green juga putih, jadi bagus, kesehatannya kayak terjaga banget. Angka keberuntungan kalau saya lihat itu lebih ke 3, warna keberuntungan hitam. Bagaimana dengan yang nomor 3? Yang nomor 3 ada King of Cups. Keuangan yang nomor 3, King of Cups, lagi berusaha untuk menguasai diri, berusaha memberanikan menerima kondisi yang ada, menerima bahwa memang mungkin bulan Juni belum seperti yang sesuai ekspektasi, tetapi bulan Juni nggak ada masalah untuk keuangan kalian.
Mungkin ada rezeki, tetapi kalian tiba-tiba ada sesuatu masalah yang mungkin muncul di bulan Juni yang harus kalian selesaikan. Jadi butuh tangan kamu nih untuk menyelesaikan masalah ini, sehingga rezeki yang ada harus untuk ini dulu lah. Yang mungkin rencananya kamu ingin untuk sesuatu, tapi ternyata ada aja. Tetapi di sini kenapa ada King of Cups di sini ya? Ada seseorang bawa cups dan ada lautan. Kamu harus menjadi seseorang yang berpikiran luas, seperti laut ini, seperti samudra. Pada saat kamu memberi, laut itu tidak pernah sampai kering, karena laut itu debitnya banyak, debit airnya. Jadi kamu tuh seperti itu, debit uang kamu tuh, debit rezeki kamu tuh banyak. Jadi kasih aja. Pada saat memang kamu mampu, kasih aja, bantu, karena itu akan terisi sendiri ya, dengan kehendak Tuhan dan dengan keikhlasan kamu. Jadi nggak usah perlu dikhawatiran kalau karena kamu tuh benar-benar seperti seseorang yang seluas samudra. Jadi pola pikirmu juga harus begitu, karena kamu menjadi seseorang yang mungkin menjadi kayak batu tumpuan di keluarga kamu. Ya lakukan aja, kamu yang bisa. Nggak ada kok orang yang banyak berkorban dan ikhlas. Dia ibarat seperti matahari. Matahari itu menyinari bumi. Walaupun mungkin terkadang kita masih mengeluh dengan sinarnya matahari itu ya, panas, mungkin matahari ini, tapi dia tetap aja nyinarin kita ya. Nggak akan terus pensiun, manusia tak kasih sinar mengeluh, nggak mau, udah aku nggak mau nih nyinarin bumi, nyiramin aja yang Jupiter atau mana. Kenapa? Matahari itu benar-benar filosofinya keren, dia tetap menyinari. Walaupun dia tuh kadang diterimanya sudah dikasih sinar begini, masih dicaci maki, masih seperti itu, tapi dia tetap bersinar untuk kita, benar-benar ikhlas. Dan akhirnya dia tidak pernah redup. Dia walaupun dia ngasih uang banyak, kayak kamu ngasih uang banyak, uang kamu tetap banyak aja, rezeki kamu tetap banyak, gak akan berkurang. Jadi ingat, jangan seperti lilin ya, jangan berdoa seperti lilin menyinari tapi ini ngambles sendiri. Tapi jadilah seperti matahari, kamu menyinari seluruh dunia dan kamu tetap bersinar. Bagaimana dengan yang single, Six of Cups asmaranya? Six of Cups lagi senang sama teman-temannya, masih belum mikirin kayak masih happy dengan kawan-kawan, masih happy dengan keluarga, masih happy dengan ini, masih belum memikirkan untuk ke jenjang pernikahan atau lebih lanjut. Pokoknya masih ingin nyenengin diri sendiri lah, nggak mau pusing dengan punya pacar gitu ya, single ini ya. Karena berpikir kayak kalau punya pacar itu kayak nama masalah gitu ya, ngebetein gitu loh ya. Jadi dia benar-benar masih fokus dulu lah ke hidupnya, ke karir, ke sekolah, ke kuliah ya. Bagaimana dengan yang berpacaran? Ada King of Pentacles. Lagi cinta ada, oke. Lagi menjalani hidup yang mungkin di sini ada tangga. Lagi kayak ada sesuatu fase di mana kalian kayak berpikir mau dibawa kemana nih pernikahan kita gitu ya. Kita sudah melangkah sejauh ini gitu ya. Jadi gimana nih, punya rencana nih, kita menikah enggak sih, kita serius enggak sih. Jadi kayak ada pertanyaan, tiba-tiba ada pertanyaan seperti itu di kalian pacaran yang sudah mungkin sejauh ini gitu loh ya. Mau dibawa kemana, cinta sudah lumayan gede, udah cocok, udah melalui banyak hal ya. Kalau memang kalian sudah yakin dan kedua orang setuju, why not? Dan kalian sudah mapan-mapan, biasanya it's okay, do it. Halal itu lebih enak ya, lebih nyaman, lebih berkah gitu. Bagaimana dengan menikah? Ada stargazing. Yang menikah ini mungkin pada saat malam hari dia insomnia, banyak berpikir, dia benar-benar deep thinking ya. Untuk setiap malamnya dia berpikir banyak sekali, hidup ini begini ya, aku masih belum tercapai ini itu, kondisinya masih begini. Jadi banyak hal yang kalian renungkan setiap malam, sehingga terkadang kalian kayak terlalu larut di dalam kadang terlalu berpikir parah. Di sini ada your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situation. Jadi situasi kamu tuh terlalu kondisi kamu sebenarnya nggak ada apa-apa, cuman kamu tuh kayak terlalu khawatir banget untuk yang terjadi di masa depan. Kamu terlalu kadang worry, akhirnya kamu tuh nggak bisa tidur, kepikiran ini itu banyak sekali setiap malam di bulan Juni. Akhirnya kepikiran ini belum dikerjain, ini harus begini,
harus begitu, banyak sekali planning yang mungkin belum terrealisasi, akhirnya dirimu kacau sendiri. Nah, di hubungan kalian kayaknya tetap harus harmonis dong, jangan insomnia, jangan mikir nanti pasangannya mau dibawa kemana. Mereka juga butuh dirimu gitu ya. Seorang menikah itu nggak bisa terus begini terus, kacau terus, nggak bisa pikiran sedih terus, nggak bisa. Harus tetap dihadapi dengan baik, walaupun mungkin kehidupanmu masih seperti malam hari, tetapi malam hari pun tetap ada rembulan, ada pertolongan. Walaupun mungkin apa yang terjadi itu mungkin belum mencukupi semua kondisi yang ada, tetapi Tuhan itu tetap ngasih anugerah. Malam hari itu juga banyak keindahannya. Kehidupannya mungkin saat ini seperti ini masih banyak banyak indahnya gitu, masih banyak kamu tuh harus banyak bersyukur gitu loh. Bagaimana dengan kesehatan yang nomor 3? Saya lihat hati-hati, bagian ini panas dalam, meriang-meriang, terus daerah usus hati-hati, mungkin karena insomnia jadi kurang makan, sulit makan, jadi benar-benar harus kesehatannya dipikir. Bagaimana dengan angka keberuntungan? Ada 5, jadi aman. Warna keberuntungan ada gold ya. Oke, selanjutnya yang nomor 4. Jadi yang kartu keempat ada Wheel of Fortune, roda keberuntungan yang nomor 4. Libra yang nomor 4 nih. Libra yang nomor 4, kalau tak lihat auranya nih, aku lihat auranya bagus ya, sinarnya bagus, terus kilauannya bagus. Jadi ada putih itu biasa aja, biasanya tidak ada sesuatu yang mungkin bikin happy ya. Ya hidupnya biasa, aktivitasnya biasa, emosi juga standar, bisa ngendaliin, gak chaos-chaos amat. Tetapi ini saya lihat ada kilaunya, auranya. Jadi mungkin insya Allah, semoga yang saya lihat benar, di bulan Juni itu kayak ada sesuatu yang bikin senang, tentang sesuatu, mungkin harapan kalian untuk rezeki kalian ke depan, masa depan kalian, atau sesuatu yang mungkin selama ini kalian perjuangkan di bulan Juni mulai membuahkan hasil. Jadi ada sesuatu yang bikin happy di bulan Juni tentang finansial kalian, bikin kayak kalian tuh benar-benar bersyukur, seneng gitu, karena auranya terlihat gembira banget, kayak bling-bling banget tuh cahaya. Jadi benar-benar kayak kalian tuh happy, walaupun apapun tuh, walaupun capek, ada aura capek, ada aura yang mungkin lelah, tetapi happy, tapi nyenengin. Mostly keseluruhan, sebagian besar ada sesuatu yang gembirain. Dengan asmara yang single, ada 8 of Cups. Yang single juga lagi happy karena ada sesuatu yang terjadi di kehidupannya di bulan Juni. Walaupun dia single, dia senang karena ada proyek atau progres hidupnya tercapai di bulan Juni. Ibaratnya kelihatan tuh gini, kayaknya di masa depan ini bikin hidupku lebih mapan deh, bikin hidupku lebih enak deh. Jadi kayak ada sesuatu yang bikin kayak clue untuk masa depan kalian tuh di bulan depan tuh kelihatan banget. Ada clue, kayak tanda dari Tuhan bahwa someday kamu akan punya kehidupan. Setelah ini kehidupan kamu tuh kayak berubah gitu loh, mulai menapaki kehidupan baru, kayak pintu gerbang gitu ya, pintu gerbang baru, fase di tahap awal untuk kalian tuh mempunyai kehidupan yang lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya. Terus jadi ini saya lihat masih belum ke cinta, jadi si single ini masih fokus dengan kehidupannya dan dia benar-benar seriously untuk dia menggapai mimpinya. Sebenarnya ada seseorang yang cinta sama kamu nih, sudah care sama kamu, cuma kamunya kayaknya lebih fokus ke ambisi kamu dulu, jadi belum siap untuk menjalin hubungan dengan orang. Jadi maksudnya menjalin hubungan cinta tuh belum siap. Yang berpacaran ada Queen of Pentacles. Queen of Pentacles, jadi kalau berpacaran di sini cintanya bagus, terus lagi kayak ada sesuatu yang kalian inginkan, kalian lagi benar-benar lagi saling ngomong, saling memahami, saling mulai ingin menapaki lebih jauh lagi, masih dalam tahap-tahap proses untuk memahami satu sama lain sih, belum yang klik banget. Sudah klik, cuman kayak yang belum klik banget, belum yang kayaknya masih perlu dilihat lagi nih jauhnya, bagaimana hubungannya gitu kan.
Terus di yang menikah di music. Listen carefully for there may be a message. In the music you hear, music can lift your soul, rekindle memories and charm fairies to your door. Jadi saat ini yang menikah mungkin lagi menikmati hidupnya, lagi menjalani hidupnya di bulan Juni itu kayak dia bener-bener kayak apa ya? Itu tadi dia lagi menikmati, lagi enjoy, lagi bener-bener kayak dia itu lagi bener-bener sesuai dengan apa passionnya di bulan itu kayak yang berpasangan itu lagi menemukan sesuatu yang sesuai dengan passionnya, lagi bener-bener cocok, lagi bener-bener menemukan hal yang mungkin selama ini itu mereka perjuangkan. Jadi di bulan Juni itu mengalami banyak hal yang akhirnya mereka tuh seperti hidup tuh seperti menikmati musik yang dia sukai. Jadi hidupnya like music tadi, berirama, enak. Saya lihat auranya juga bagus di bulan Juni untuk yang nomor 4 ini. Kayaknya nomor 4 ini benar-benar lagi happy ya, lagi benar-benar ada keberuntungan, ada Dewi Fortuna di bulan Juni. Bagaimanakah kesehatannya? Kesehatannya capek, kalian lagi capek, banyak kegiatan. Jadi hati-hati, dijaga kesehatannya, jangan lupa makan. Kerasa kurang sehat, cepat periksa lah, cepat ke dokter biar nggak sampai kalian sakit. Jadi benar-benar kalian harus ada kesehatannya itu untuk Libra yang nomor 4. Oke, dia nggak akan kena sakit, cuman ada kayak udah kerasa sakit, lebih baik cepet periksa tekanan darahnya, gulanya, kolesterolnya, semua biar ketahuan, biar segera nggak sampai sakit yang parah gitu loh. Terus angka keberuntungan lebih saya lihat ini 8. Angka 8 itu angka keren, angka yang rezekinya itu walaupun nggak banyak tapi terus angka yang secara spiritual juga bagus ya. Angka 8 itu kalau saya memahaminya sih, saya nggak tahu kalau mungkin saya salah, tapi saya lihat juga angka 8 itu kayak auranya memang aura goldnya bagus, lebih ke menonjol ke materi. Terus bagaimana dengan warna keberuntungan? Saya lihat mereka warna keberuntungannya lebih ke gold, terus merah ya gitu, terus silver. Bagaimana yang nomor 5? Keuangan, ada sesuatu yang bikin kalian akhirnya ada sesuatu yang kayak deadline tuh, misalnya udah janjian sebenarnya 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi, harinya tiba-tiba di bulan depan tuh kayak ada sesuatu, kalian tuh dapat berita baru yang harusnya berita baik ya untuk kerjaan kalian, untuk keuangan kalian yang harusnya tuh datangnya mungkin di bulan depan atau bulan-bulan berikutnya, ternyata bulan depan tuh kalian baru malah berita tuh lebih cepat datang dan ada sesuatu yang kejutan, surprise dari Tuhan. Di bulan Juni itu kalian kayak mengalami suatu goal, ada tujuan kalian atau ada proyek kalian yang mungkin mendapati keberhasilan. Ada mungkin sedikit, bukan keberhasilan tapi seperti kalian tuh melakukan sesuatu yang prosesnya itu lancar dan menuju ke situ. Jadi halangan itu sedikit gitu loh, kayak prosesnya bagus banget. Nah di bulan ini saya lihat juga itu hampir sama dengan yang nomor 4, banyak auranya tuh banyak yang bintang-bintang itu, lebih ke kayak cahaya tuh banyak sekali. Kalau biasanya seperti itu, ada banyak pertolongan, ada banyak kemudahan di setiap kali yang kalian usahakan di bulan Juni. Itu maksudnya itu seperti itu. Jadi banyak tiba-tiba tuh kayak pertolongan tuh datang del. Yang mungkin pikiran kalian tuh sulit, ini pasti di tengah jalan nih ada inilah, halangannya seperti inilah. Ternyata pada saat kalian lakukan, kalian menuju step pertama, tiba-tiba cepat sampai ke akhirnya yang harusnya selesai mungkin 3 bulan, bisa jadi ini ibaratnya itu selesai di bulan Juni, seperti itu. Jadi banyak kayak percepatan yang luar biasa. Bagaimana dengan yang single? Ada temperance, ada yang single tuh lagi enjoy dengan kehidupannya, dengan kayak dia sudah walaupun nggak punya cinta, nggak punya pacar, nggak punya cowok, keseimbangannya bagus, happy, keluarganya bahagia, orang tua, teman-teman baik. Jadi kayak saya lihat masih keseimbangan dirinya itu bagus, nggak chaos amat. Jadi kayak mau memikirkan ke jenjang membuka lembaran barulah dengan orang lain, itu kayaknya masih
dia kayak masih apa ya, harapan ke situ tuh masih belum yakin. Dia masih kayak ada sesuatu yang mungkin trauma, karena dia itu takut untuk melanjutkan sesuatu ke jenjang baru, takutnya seperti yang dulu lagi. Dia masih ingin ngebahagiain diri dulu lah, karena sudah banyak hal yang harus dia lewati. Memang benar, tubuh tuh butuh recharge ya, butuh sometimes kita harus nyenengin diri kita. Sudah kita buat sengsara, kerja, mikir nih, tubuh disenengin lah. Itu wajib nyenengin diri sendiri, itu benar, gak apa-apa. Bagaimana yang berpacaran? Ada temperance terus ya ini ya, yang berpacaran. Yang berpacaran juga mengalami klop banget. Bulan Juni mengalami klop banget, kayak tiba-tiba tuh bener-bener hubungan kalian tuh kayak bener-bener klop, sevisi misinya tuh sama, seide, sejiwa. Jadi kalian bener-bener keseimbangannya bagus. Terus saya lihat juga kalian damai, nggak romantis tapi ayem. Hubungan yang mungkin itu tadi, ngobrol enak, bener-bener pacar tapi bisa seperti temen, bener-bener seperti ini cocok nih buat teman hidup. Karena pacar tuh nggak hanya untuk cinta, cinta tuh bukan hanya untuk not about sex ya, tetapi itu tadi keseimbangan berpikir, bisa ngobrol enak, bisa sharing enak, mau apa-apa itu kita bisa cerita enak ke pasangan. Bener-bener pacar seperti teman itu yang banyak diharapkan orang gitu ya. Dan kamu mengalami itu di bulan Juni. Bismillah ya, semoga benar. Dan bagaimanakah yang menikah ada wisdom, mungkin bijaksanaan. Have you ever been told that you're wise beyond your years? Now is the time to call up on your inner fairy wisdom to help you with the challenge. Jadi yang menikah ini mungkin lagi memang hubungannya menuju ke taraf perbaikan. Mungkin telah banyak hal yang terjadi di pernikahan kalian sehingga sampai ke titik akhirnya kalian kayak recharge hubungan kalian. Kalian juga kembali dengan baik, kembali dengan benar-benar sadar bahwa kalian masih saling mencintai dan saling membutuhkan. Jadi benar-benar ego sudah disingkirkan. Jadi kehidupan pernikahan kalian aman, sejahtera, sentosa. Semoga untuk melangkah kehidupan baru lagi, kalian baik-baik lagi. Jadi banyak masalah, mungkin ini banyak masalahnya bukan berarti kalian ada pihak ketiga, tidak. Karena masalah pihak ketiga itu bukan selalu terus pil atau will, bukan, tetapi kadang orang tua, keluarga si ini kadang bisa meretakkan hubungan rumah tangga. Nah, di sini kayak kalian kembali menempuh hidup baru untuk menjadi sosok yang baru, menjadi orang tua yang baru untuk keluarga kalian. Untuk kesehatan yang nomor 5, aku lihat itu lebih kayak ke ada sedikit worry, terus pusing-pusing, meriang-meriang sih, ringan gitu, nggak yang berat-berat. Mungkin kecapean bisa, atau memang lagi kelelahan banget, butuh istirahat, akhirnya kena sakit ya. Tapi sakitnya ringan, tak lihat auranya tidak yang begitu, energi negatifnya tidak yang terlalu menonjol. Untuk angka keberuntungan, aku lihat ini 7, warna keberuntungannya lebih ke green hijau. Semoga damai sentosa seperti warnanya ya. 7 juga memberikan nomor yang bagus untuk lebih ke spiritual, kalian lebih lagi proses memperbaiki diri seperti itu. Bagaimanakah yang nomor 6? Ya, 6. Keuangannya ada King of Swords, lagi berjuang keras dengan sangat gigih nih si Libra ya di bulan Juni. Harus mencapai target, di bulan Juni kalian tuh punya kayak target ada target yang harus kalian raih, dan kalian benar-benar bekerja keras untuk mewujudkan itu. Dan termasuk apapun, karena Libra juga workaholic, jadi benar-benar benar-benar dia itu pekerja keras walaupun letih-letih, karena dia ingin mencapai tujuan nih. Jadi dia benar-benar bekerja keras di bulan Juni. Dia harus bulan Juni ini aku harus punya ini nih, karena biar bulan Juli aku bisa lebih tenang, ini gini. Jadi banyak sekali yang dia ingin capai, bukan banyak ya, ada yang dia capai. Akhirnya dia tuh fokus bener-bener, walaupun lelah, walaupun capek, dia kayak nggak peduli. Dan hati-hati tuh kesehatannya, jangan sampai terforsir juga. Tubuh itu kalau diforsir gini, jangan sampai lupa untuk banyak minum air putih ya. Ini mengingatkan saya. Oke, bagaimana dengan asmara yang single, 8 of Pentacles. Yang asmara ini dia kerja keras nih sekarang di bulan Juni, melupakan cinta yang pernah dia ada di dalam hati. Dia lagi melupakan cinta yang lalu, dia berusaha melupakan itu dengan bekerja keras.
dengan fokus buat kerja biar lupa, biar dia nggak sedih, biar dia nggak nangis gitu. Biasanya emang Libra juga seperti itu, termasuk orang yang pada saat dia sedih dia lakukan kerja nih, karena saya juga Libra ya, Libra tuh gitu. Jadi pada saat marah sama suami misalnya ya, marah nih, bete sama suami, saya buat ngerajut, padahal belum tidur, rajut, bikin karya, hilang tuh stresnya, hilang tuh marahnya sama suami, karena udah bikin kayak taplak meja cantik nih, keren, bagus, nggak jadi marah, hilang. Itu terapi saya biasanya memang gitu. Libra dibuat kerja, dibuat ngapa-ngapain, buat bersih-bersih, dibuat apa biar nggak bete gitu ya, biar bisa melupakan masalah gitu. Kompensasinya bagus sih termasuk ya, daripada buat kayak narkoba terus minum-minum, dan itu kurang bagus. Ini masih bagus karena pada saat kita marah rumah jadi bersih. Pada saat kita marah tiba-tiba kita menjadikan karya gitu ya. Terus yang berpasangan ada The Magician, lagi kalian tuh lagi pasangan yang benar-benar lagi bisa menjadi pasangan yang baik loh, bisa menjadi pasangan kerja, pasangan cinta. Kalian tuh benar-benar pasangan yang benar-benar perfect banget. Kalian benar-benar bisa saling saling membangun visi misi masing-masing gitu loh, saling menyemangati masing-masing. Jadi benar-benar hubungan kalian tuh hubungan yang benar-benar bagus, bisa dicontoh untuk yang lain-lainnya. Jadi pacaran bukan hanya untuk mesra-mesraan aja, tetapi juga untuk membangun masa depan yang bagus. Masing-masing harus punya inilah, harus punya target sekian kerja. Jadi kayak gitu, benar-benar saling bekerja keras untuk mencapai target hidupnya. Jadi nggak hanya untuk cinta mesra-mesra membuang waktu percuma gitu ya. Di sini pasangan ini benar-benar pasangan yang benar-benar bagus, menginspirasi. Yang menikah ada light. Yang lagi menikah ini ada cahaya yang datang dalam hidupnya. Ada sesuatu kayak di sini, the very queen of light comes to set love and light on to your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness. Jadi memang di bulan Juni Libra, sebagian Libra memang lagi kayak sama Tuhan tuh kayak semua kegalauan mungkin perjuangan dia sudah mungkin lama, setahun lebih, bertahun-tahun, itu di bulan Juni kayak dikasih cahaya gitu loh. Tiba-tiba kayak kerja kerasnya tuh terlihat, apa yang dia lakukan selama itu kayak terlihat. Dan ini yang menikah, mungkin ada permasalahan selama ini yang mungkin tidak bisa tercover. Tiba-tiba di bulan Juni tuh kayak Tuhan tuh kayak ngasih petunjuk. Akhirnya kalian tuh tahu apa yang harus kalian lakukan dalam permasalahan keluarga kalian gitu. Makanya ada cahaya. Kalau saya lihat auranya memang lagi kayak ada sesuatu yang bisa diselesaikan banyak hal di bulan Juni. Kesehatan dari nomor 6, saya lihat kesehatannya tuh lebih ke kayak capek, hati-hati dengan tekanan darahnya, hati-hati tekanan darah tingginya ya, hati-hati jangan dia sampai mikir, sampai kecapean atau sampai stres. Kalau saya lihat ini lebih ke kayak kecapean, hati-hati. Terus angka keberuntungan saya lihat itu ada 3, warna keberuntungan lebih ke hitam, ke black. Yang nomor 6, nomor 7, keuangan, ada 3 of Wands. Keuangan lagi kayak ada seseorang yang tiba-tiba kayak ngajak kerja sama, ada seseorang tiba-tiba nih yang belum mungkin cuek sama kamu, nggak melihat nih, tiba-tiba kayak karena kamu punya sebuah kualitas ya, ternyata dalam kerjaan kamu, usaha kamu, atau sekolah kamu, tiba-tiba ada orang yang ngajak kerja sama sehingga memberikan kayak nanti lebih ada arah yang baik untuk masa depan keuangan kalian, masa depan finansial kalian di bulan Juni. Karena saya lihat di bulan Juni memang banyak Libra yang happy, banyak Libra yang mendapatkan anugerah. Dan salah satunya ini kamu ini yang nomor 7 ya. Ini bagus, auranya bagus, walaupun ada di situ aura energi negatifnya hampir 50-50. Cuman ada aura yang warnanya biru ini biasanya ngademin. Ada bikin kalian tuh kayak walaupun kalian ada masalah besar, tapi kalian tuh kayak ada progres yang kalian peroleh, ada yang terkabul, ada yang sesuatu yang bikin kalian bersyukur dan happy banget. Bismillah ya, semoga apa yang saya lihat itu benar. Dengan asmara yang single ada King of Pentacles. King of Pentacles di sini yang single masih cintanya masih besar nih sama mantan. Dan sekarang dia belum bisa move on. Saya lihat auranya negatifnya lagi, dia tuh sering nangis, tengah malam tiba-tiba kangen, inget, tapi kok
si mantan ini sudah sama orang lain, kok nggak inget. Jadi gini, kalau memang mantan kamu sudah sama orang lain, lebih baik lupakan. Kamu cari orang lain lagi. Kamu cakep, kamu cantik, kamu good looking, kamu punya banyak hal yang harus masih bisa kok. Kamu tuh bukan seseorang yang tidak mudah dicintai orang. Cuman kamu tuh terkadang jangan terlalu buta untuk melihat cinta. Dikhianatin ya sudah, kamu sama orang lain. Enak banget ya aku bilang gitu. Cuman terkadang sometimes kamu harus seperti itulah, bisa easy going seperti itu biar kamu tidak kalut-kalut amat. Kasihan tuh tubuh buat nangis terus, akhirnya begadang, insomnia. Pas paginya untuk aktivitas kalian lemas ya. Bagaimana yang berpacaran? Ada the dead yang berpacaran. Ada sesuatu yang kalian mungkin memulai sesuatu hal, kalian lagi recovery, lagi recovery kalau saya lihat ini. Ada masa yang datang di pacaran kalian, di hubungan kalian yang kalian mungkin ingin di bulan Juni tiba-tiba ingin membangun lagi dan memulai mencoba lagi untuk hubungan kalian pertahankan. Terus yang setelahnya mungkin ada permasalahan sehingga kalian tuh pergolakannya atau cekcoknya agak banyak sehingga kalian hampir menyudahi tiba-tiba, tapi si Libra ini ingin memberikan kesempatan pada pasangannya untuk bagaimana bisa hubungannya masih berlanjut lagi gitu, masih ingin mencoba, masih ingin percaya. Yang menikah ada inspiration. Jadi yang menikah ini be prepared, siap-siap ya, as you soon receive a visit from. Jadi siap-siap nih karena akan ada sesuatu yang datang di pernikahan kalian yang mungkin selama ini banyak permasalahan yang datang ya, walaupun tidak dari kalian berdua individual, dari keluarga, banyaklah namanya permasalahan. Orang menikah itu banyak sekali, dan tiba-tiba kayak kalian tuh tiba-tiba mendapat pencerahan di hubungan kalian, mendapat berkah, mendapat sesuatu yang indah di hubungan pernikahan kalian, anugerah yang setelah sekian lama berdarah-darah, berkabut-kabut, menangis, ternyata di bulan Juni kayak mendapat sesuatu kebahagiaan, walaupun secercah itu kayak bikin kalian bersyukur banget. Bagaimana dengan kesehatan yang nomor 7? Kesehatannya saya lihat hati-hati di jalan, hati-hati kalau keluar, banyak berdoa ya biar kalian selamat. Jadi banyak berdoa untuk keselamatan kalian. Kemana-mana jangan lupa untuk pamit dulu nih ke ibu, ke ayah, ke istri, ke suami. Jadi benar-benar harus pamit dulu biar berkah, biar selamat. Terus angka keberuntungan saya lihat 4. Warna keberuntungan lebih ke merah sama kuning, jadi hati-hati. Dengan yang nomor 8, keuangan, Knight of Cups. Keuangannya lagi itu tadi ya, lagi berusaha membesarkan jiwa untuk tetap semangat, berusaha untuk tidak hopeless, tidak menyerah. Bukan hopeless ya, mungkin di saat hopeless berusaha tidak give up, maksud saya begitu. Jadi pada saat dia lagi sedikit kayak lelah, letih menghadapi hidup, kok sudah berjuang begini masih menghadapi hal yang mungkin yang kalian hadapi di sebelumnya masih ada di bulan Juni. Tapi di sini bagusnya kamu tuh kayak tidak menyerah, tidak give up, tetap semangat walaupun mungkin lumayan kalian berjuangnya di bulan Juni. Tapi dengan semangat kamu itu saya yakin akan memberikan energi positif sehingga terkoneksi bahwa Tuhan akhirnya memberikan energi untuk menurunkan energi lain penolong kepada kalian. Jadi gitu. Terus bagaimana dengan keuangan si yang single, keuangan asmara yang single ada the Chariot. Pilihannya tergantung kamu. Mumpung ada seseorang yang datang nih, kalau kamu nggak suka ya sudah, jangan kasih PHP, jangan di PHP-in tuh orang. Jadi kalau kamu nggak bisa, bilang nggak bisa, jangan PHP-in orang, karena orang itu punya perasaan. Jangan digantungin. Kalau memang kamu belum siap, mending kamu sendiri. Bagaimana dengan yang berpacaran ada Knight of Swords. Yang berpacaran lagi berjuang untuk menyatukan visi misi, menyatukan ide. Kadang ada cekcok, kalian masih ini lagi, masih nyambung lagi, masih memang kalian punya keyakinan bahwa dari cekcok ini mungkin bisa terjalin sesuatu yang akhirnya membuahkan hikmah. Bisa jadi seperti itu. Kalian masih ingin belum ingin menyudahi, karena masih ada banyak matchnya daripada cekcoknya. Cuman saya lihat memang kalian tuh banyak cekcoknya, jadi berjuang untuk bisa memahami satu sama lain. Yang menikah ada purity, kesucian, kemurnian ya. Always trust in the purity of your. Jadi kamu tuh benar-benar yakin
cinta tulusmu terhadap pasangan kamu. Apapun pasangan itu dengan kamu, kamu masih yakin bahwa ketulusan itu kelak akan menyadarkan dia untuk kembali sama kamu. Jadi maksudnya mungkin saat ini ada permasalahan di pernikahannya, ada yang membelot sedikit, ada faktor X yang sehingga hubungan kan agak sedikit retak. Tetapi ketulusan itulah yang membuat kamu yakin bahwa memang benar, pada saat kita memang bisa tulus dan murni, ikhlas tanpa kita embel-embel, yakin, kekeh dengan apa yang kita yakini, pasti itu akan membuahkan hasil yang luar biasa, dan orang itu akan kembali dengan kesadaran yang luar biasa juga, dan akan menyadari bahwa ketulusan itu lebih dari ketulusan yang ada pada kamu itu benar-benar sulit dicari gitu. Kesehatan yang nomor 8, saya lihat hati-hati daerah punggung, daerah pinggang, daerah pundak, agak capek, agak letih, banyak pikiran ya. Jadi di sini banyak air putih, lagi-lagi banyak air putih memang. Kalau pingin nggak begitu capek, gampang capek memang. Terus angka keberuntungan ada 8. Warna keberuntungan itu ada lebih ke brown, coklat ya. Nomor 9, keuangan ada 7 of Pentacles. Lumayan ada rezeki tapi masih pas, cukup. Alhamdulillahnya cukup, nggak berlebih tapi cukup, walaupun ngaturnya agak ngotot, agak lumayan menahan diri, ingin beli itu masih menahan dulu, uangnya masih mepet, ditahan, bener-bener di bulan Juni kalian benar-benar mengikat ikat pinggang kalian, tetapi itu kalian enak aja, nggak sedih, kalian tetap ya memang lagi rezekinya begini ya dihadapi, realistis aja, bener realistis aja. Dengan asmara yang single ada 7 of Cups. 7 of Cups ini lagi mikir nih harus bagaimana nih, ada seseorang yang datang, bener cinta nggak sih, tulus, jadi kamu benar-benar menimbang-nimbang seseorang yang datang. Ada beberapa orang yang mencintai kamu tapi kamu kayak belum siap untuk memutuskan, kamu ragu-ragu untuk menjatuhkan ke satu pilihan lagi ya. Butuh memang pertimbangan tapi jangan sampai lama-lama ya, karena terlalu banyak pertimbangan juga nggak bagus, harus ada nekatnya sedikit. Yang berpacaran ada 5 of Swords. Yang berpacaran mungkin lagi tengkar-tengkar sedikit nih, lagi ada kacau-kacau sedikit, cemburu-cemburu, salah paham ya. Tapi kalau nggak ada gitu, nggak ada mesra-mesranya nanti ya. Itu adalah bumbu-bumbu dari namanya cinta ya. Masih wajar saya lihat paling tengkar-tengkar kalian karena kalian masih sama-sama childish, belum dewasa. Bagaimana yang menikah? Ada magical gateway. Yang menikah dengan kondisi yang mungkin di sini butuh keberanian untuk menghadapi semua ujian di dunia ini, butuh keberanian untuk melangkah maju pada saat kita menikah, butuh keyakinan. Karena kamu yakin sekali di sini di pernikahan kalian dengan ujian yang sangat berat ini di bulan Juni, kalian yakin banget, dan memang harus yakin bahwa Tuhan itu akan memberikan tahap demi tahap. Itu sebenarnya pelajaran buat kita agar kita bisa berpikir baik terhadap Tuhan dan terhadap hidup kita. Apapun yang terjadi di bulan Juni, walaupun berat, kalian harus yakin bahwa ini cahaya yang diberi Tuhan. Pahit pun ini adalah yang terbaik. Ini juga cahaya. Jadi sebenarnya kalau mau direnungkan, baik dan buruk itu sebenarnya sama-sama keindahan yang mungkin sebenarnya ada hikmah besar di balik itu. Kalau kita mau melihat tidak ada baik buruk, sebenarnya semua itu kehendak Tuhan. Mungkin terkadang buruk itu kadang karena kita merasa itu bukan yang kita inginkan, itu merasa buruk. Sebenarnya kadang yang pertama itu kelihatannya buruk, ternyata setelah kita melaluinya, ternyata ini memang kalau nggak seperti itu kita ternyata diselamatkan lah, intinya begitu. Tuhan itu menyelamatkan dengan cara yang unik, yang kadang kita tidak pernah mengerti cara Tuhan, yang kadang kita masih sering bersuuzon dengan Tuhan, berprasangka, karena cara Tuhan itu unik yang tidak bisa kita tebak. Nah, kewajiban kita sebagai hamba Tuhan adalah percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu ngasih berbagai cara dengan cara yang indah, dan kita harus bisa melihat sisi positifnya terus. Ingat bahwa ini hal yang positif, hal yang terbaik dikasih Tuhan. Bagaimana dengan kesehatan yang nomor 9? Kalau saya lihat orangnya baik-baik aja, cuman butuh istirahat yang banyak, butuh kayak berpikir, menenangkan diri, relax gitu ya. Angka keberuntungan saya lihat lebih ke 3.
warna geberun dengan biru laut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.